Bab 11 Anggota Sekte Dingin Surgawi kehilangan akal sehat. Dia bisa berkultivasi sekarang. Para murid dan diaken Sekte Dingin Surgawi di halaman lain menajamkan telinga mereka saat mendengar ini dan berkumpul di sekitarnya. Liu Qingqing menanggapi dengan anggukan singkat kepada para anggota sekte, tidak seperti percakapannya sebelumnya dengan Gu Changge. Apakah keluarga Gu tidak segan-segan mengeluarkan biaya? Aura pemuda itu baru saja mencapai tingkat kelima alam kondensasi Qi, dan kita baru melihatnya sehari. Kata tetua keenam, mengernyitkan dahinya dengan bingung. Apa? Alam kondensasi Qi tingkat kelima? Bagaimana mungkin? Orang itu tidak bisa melangkah ke alam kondensasi Qi selama 18 tahun dan benar-benar tidak kompeten, jadi bagaimana dia bisa menerobos ke alam kondensasi Qi tingkat kelima hanya dalam 1 hari? Penatua keenam, apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Ketika mendengar bahwa alamnya telah berubah drastis ke alam kondensasi Qi tingkat kelima hanya dalam sehari, para murid sangat terkejut. Mereka bahkan lebih suka mempercayai bahwa tetua keenam, kekuatan besar di alam gerbang surgawi, telah melakukan kesalahan daripada mempercayai bahwa itu benar. Itu sungguh tak terbayangkan, mustahil. Saya belum sampai pada titik di mana penglihatan saya menurun. Tetua keenam melirik semua orang dengan pandangan meremehkan. Sebagai seorang kultivator kelas 8 yang bermartabat dari alam gerbang surgawi, dia tidak mungkin salah menilai seseorang di kelas 1 alam kondensasi Qi, jika tidak, dia mungkin tidak ada. Tapi ini, mungkinkah pemuda itu berpura-pura sebelumnya? Sengaja menyembunyikan, itu juga tidak masuk akal. Sebagai keturunan langsung keluarga Gu, berpura-pura menjadi orang cacat tidak akan menguntungkannya sama sekali, sebaliknya, menunjukkan bakat kultivasinya akan memberinya akses ke lebih banyak sumber daya. Aneh, terlalu aneh. Beberapa diaken menggelengkan kepala karena tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana ini mungkin. Metode apa yang mungkin digunakan keluarga Gu untuk membuat seorang lumpuh berubah menjadi seorang kultivator di alam kondensasi Qi tingkat kelima dalam semalam? Ketika Liu Qingqing mendengar mereka berulang kali menyebut Gu Changge sebagai orang cacat dan tidak kompeten, ekspresinya sedikit berkerut. Dia hanya memberi mereka jawaban, pil pembentuk jiwa yang dikombinasikan dengan kekuatan obat yang telah dia kumpulkan sebelumnya membuat kultivasi awalnya menjadi seperti ini. Begitu ya, tidak heran. Tidak, pil pembentuk jiwa. Kau memberinya pil pembentuk jiwa. Setelah mendengar jawabannya, tetua keenam mengangguk pelan dan merasa lega di dalam hatinya. Penjelasan ini masuk akal, ramuan tingkat surga, pil pembentuk jiwa, memang cukup untuk memberi kesempatan kepada yang tidak kompeten untuk berkultivasi, ditambah lagi kekuatan obat yang terkumpul memang bisa membuat perbedaan besar. Tetapi, dia segera menyadari, ramuan tingkat surga seperti pil pembentuk jiwa, meski keluarga Gu mampu membelinya, tidak mungkin terbuang sia-sia pada orang cacat. Jika mereka ingin menggunakannya, mengapa menunggu 18 tahun? Dan Liu Qingqing baru saja menerima pil pembentuk jiwa baru-baru ini, sebuah kesempatan yang diperolehnya dengan menggunakan sumber daya yang tidak sedikit dari keluarga Liu, serta dukungan dari beberapa tetua ketika dia menjadi salah satu pesaing untuk orang suci. Itu adalah ramuan penting untuk pertarungannya memperebutkan posisi orang suci. Tanpa peningkatan pil pembentuk jiwa, Liu Qingqing belum tentu menjadi kandidat paling mungkin untuk menjadi orang suci sekarang. Perkataan tetua keenam juga menyebabkan tetua ke-8 lainnya dan beberapa diaken menatap Liu Qingqing dengan terdiam tertegun. Mereka mendukung Liu Qingqing karena dialah yang paling berpeluang untuk menjadi orang suci, tetapi sekarang dia dengan sukarela memberikan pil pembentuk jiwa, membahayakan posisinya sebagai orang suci. Liu Qingqing tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan, karena pil pembentuk jiwa telah diberikan kepada orang lain, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dan orang-orang ini akan mengetahuinya cepat atau lambat. Konyol, kamu bodoh. Sekte itu bisa mengizinkanmu menikah. Dan kami dapat mendukung pilihan Anda. Tapi pil pembentuk jiwa adalah sumber daya penting untuk pesaingmu dalam memperebutkan posisi orang suci, bagaimana mungkin kau memberikannya kepada pria tak berguna itu? Dan lagi pula, tahukah kau bahwa sekte yang menoleransi pilihanmu juga sangat bergantung pada fakta bahwa orang ini tidak bisa berkultivasi. Dia hanya manusia biasa, rentang hidupnya hanya beberapa dekade saja. Tetapi sekarang dia sudah mulai berkultivasi, dan bahkan jika dia hanya mencapai alam laut Qi di masa depan, dia akan hidup bebas penyakit selama lebih dari 200 tahun.
Apakah menurutmu sekte itu akan tetap setuju? Kau benar-benar. Setelah menerima jawaban itu, wajah kedua tetua itu agak hijau. Tindakan Liu Qingqing sekarang membuat mereka mempertanyakan apakah mereka harus mendukung orang lain. Kakak senior, apakah kamu sudah gila? Kau memberinya pil pembentuk jiwa. Ramuan tingkat surgawi, bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa yang tidak berguna, layak mendapatkannya? Begitu dia meninggalkan keluarga Gu, ramuan tingkat surgawi bahkan bisa membeli nyawanya di pasar gelap. Kenapa dia, selain penampilannya yang layak sebagai manusia, apalagi yang membuatnya layak untukmu, kakak senior? Sekelompok pengikut sekte dingin surgawi juga memukul dada dan menghentakkan kaki saat mendengar ini. Kakak perempuan senior mereka yang bagaikan Dewi, Liu, yang sangat mereka hormati dan tidak berani mereka dekati, mengapa dia begitu baik kepada tukang sampah itu? Apakah sekte dingin surgawi benar-benar tidak memiliki murid yang disukai suster senior? Apakah kakak senior langsung itu benar-benar lebih buruk daripada tukang sampah dari keluarga Gu? Sekarang semuanya sudah beres. Jika para tetua dan diaken ingin pergi, Qingqing tidak akan berkata apa-apa lagi. Qingqing hanya berharap hatinya jernih, agar dia dapat mengejar dao yang paling ekstrim dan puncak keabadian. Liu Qingqing menghela napas, tatapannya dengan tenang menyapu semua orang yang hadir saat dia berbicara dengan lembut. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat dan mengaktifkan isolation array, tidak tertarik mendengarkan suara-suara luar apapun. Semua orang ingin memutuskan bagaimana aku harus menjalani hidupku. Ini benar-benar melelahkan, bersamanya terasa jauh lebih menenangkan. Saat kata-kata dari sekte dingin surgawi bergema di benaknya, Liu Qingqing mendesah tak berdaya. Dia biasanya bersikap dingin terhadap orang lain karena dia menganggap mereka mengganggu. Setiap orang mempunyai agenda masing-masing yang menginginkan dia menjadi seorang saintis untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam sekte. Namun, keinginannya untuk menjadi seorang saintis hanyalah untuk mengejar alam yang lebih tinggi dan tentu saja, untuk memperbaiki kelemahan dalam teknik kultivasinya saat ini. Tetapi, sepertinya dia benar-benar dalam masalah sekarang. Semoga saja keluarga Gu bisa menyelesaikannya untuknya. Liu Qingqing teringat kata-kata orang tua itu, dan hatinya pun menjadi agak cemas. Tidak lama kemudian barulah dia menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi secara meditatif. Sejak dia memulai jalan kultivasinya, dia tidak pernah berhenti, tidak pernah mengendur. Sementara pada saat ini, di luar pintu di halaman lain, orang-orang dari sekte dingin surgawi tidak dapat menenangkan hati mereka. Mereka sangat terkejut bahwa pil pembentuk jiwa telah diberikan kepada tukang sampah itu. Tidak, ini harus dilaporkan kepada master sekte. Kita tidak bisa membiarkan Qingqing terus seperti ini. Jika terus seperti ini, bukankah dia akan tetap tinggal di keluarga Gu dan tidak kembali ke sekte? Ah, ramuan cinta macam apa yang diberikan pria menjijikkan itu pada Qingqing? Sulit dipercaya. Tetua keenam menghela napas dalam-dalam, saat ini, harganya terlalu mahal bagi mereka untuk mempertimbangkan beralih ke kontestan lain untuk saintes, karena mereka telah menyinggung semua orang selama bertahun-tahun. Jika mereka mendukung orang lain untuk saintes, pembalasan mungkin akan datang setelah musim gugur. Akan tetapi, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka berharap keluarga Gu dapat memberikan penjelasan dan bahkan memaksa keluarga Gu untuk memuntahkan pil pembentuk jiwa. Ramuan tingkat surgawi tidak semurah kubis, bukan sesuatu yang bisa kau katakan akan diambil begitu saja. Bahkan memakannya malam itu juga sepertinya mereka takut kami dari sekte dingin surgawi akan menuntutnya kembali. Tanpa penundaan, informasi ini disampaikan kembali ke sekte oleh tetua keenam, dan orang hanya bisa membayangkan betapa kecewa dan marahnya master sekte setelah mendengar berita itu. Bab 12 Upaya pertama dalam berkultivasi. Berita dari tetua keenam sekte dingin surgawi segera dikirim kembali ke sekte. Tetapi setelah master sekte membacanya, dia menyegel pesan itu dan tidak memberitahukannya kepada seluruh anggota sekte. Menyerahkan pil pembentuk jiwa begitu saja, desah. Namun, masalah ini belum tentu memerlukan campur tangan sekte dingin surgawi kita. Menghitung waktunya, Wang Yu akan tiba di Qingzhou dalam beberapa hari. Ketua sekte dari sekte dingin surgawi memandang informasi pada token geokomunikasi dengan sikap tenang, tidak marah atas penyerahan ramuan tingkat surgawi.
Sebaliknya, setelah memikirkannya dengan tenang sejenak, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat, menggunakan Pangeran Wang Yu untuk menguji sikap keluarga Gu. Di dalam pengadilan dalam keluarga Gu, Gu Changge yang awalnya berencana untuk kembali langsung ke halaman belakang gunung, dihentikan oleh paman ketiganya. Nak, kali ini kau benar-benar mendapat jackpot. Tidak hanya kamu mendapatkan ramuan tingkat surgawi, tetapi kamu juga mendapatkan istri yang bijaksana dan cantik. Sepertinya ayahmu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanmu lagi. Dengan bakat gadis itu, dalam 20 atau 30 tahun, dia akan dianggap sebagai master di wilayah utara. Dengan koneksi ini, bahkan jika kultivasimu tidak tinggi, tidak ada seorang pun di wilayah utara yang berani menyentuhmu. Gu Sanfeng dengan ceroboh mengayunkan sehelai rumput yang dipetiknya dari dekat, sambil menatap cucu keponakannya dengan ekspresi jenaka. Dalam 20 atau 30 tahun, siapa tahu, aku juga bisa menjadi kekuatan besar, dan dengan hubungan paman keponakan kita, bahkan jika kultivasimu biasa-biasa saja, tidak ada seorang pun di domain utara yang berani menyentuhmu. Gu Changge mengangkat bahu acuh tak acuh sambil menjawab tanpa malu-malu. Hal ini sungguh membuat Gu Sanfeng geli, apakah anak itu tidak menyadari betapa luasnya dunia ini? Menelan pil pembentuk jiwa dan mencapai surga kelima dalam satu malam, dia benar-benar menganggap dirinya seorang jenius, bukan? Lupakan saja, wajar saja jika anak laki-laki itu bersikap sedikit sombong setelah tidak menapaki jalan kultivasi selama 18 tahun dan baru mulai berkultivasi sekarang. Dia tidak mau repot-repot melampiaskan kekesalannya, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya bahagia selama beberapa hari. Ini, minumlah ramuan ini terlebih dahulu. Kamu baru saja mengalami terobosan, jadi kamu harus menstabilkan alammu. Jangan biarkan alammu jatuh lagi. Gu Sanfeng dengan santai mengeluarkan beberapa botol giok dari jubahnya, semuanya berisi ramuan biasa yang biasanya digunakan oleh keluarga Gu untuk kultivasi. Namun, jumlahnya cukup untuk menutupi apa yang seharusnya diterima Gu Changge sebagai gaji bulanannya selama setahun. Gu Changge dengan senang hati menerima ramuan itu, tetapi tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kenapa ayahmu ragu-ragu? Itu paman ketiga, apakah kamu juga menyiapkan beberapa ramuan untuk membantu penggunaan pil pembentuk jiwa? Saya tidak punya koleksi yang lengkap, tapi jumlahnya mendekati 7 atau 8 dari 10. Namun, nak, karena kamu sudah menggunakan pil pembentuk jiwa, ini tidak akan banyak berguna untukmu. Aku masih harus mengganti ini dengan yang biasa dari gudang dalam beberapa hari mendatang. Jangan repot-repot, paman ketiga. Karena eliksir sudah ditukar, mengapa repot-repot menukarnya kembali dari gudang? Bagaimana kalau kita bertukar? Gu Changge tersenyum dan mengocok botol ramuan yang baru saja diperolehnya. Eliksir yang kamu miliki tidak ada nilainya jika ditukar. Berdasarkan sumber daya yang menjadi hakmu, butuh waktu setidaknya 3 tahun untuk menukar eliksir ini. Intinya adalah, ini tidak akan berguna bagimu. Haises, gadis dari rumahmu itu, dia tidak punya pil pembentuk jiwa lagi, kan? Kau bermaksud menggunakannya untuknya. Gu Sanfeng melambaikan tangannya dengan nada meremehkan namun kemudian tiba-tiba membelalakkan matanya, bertanya dengan tidak percaya. Satu eliksir tingkat surgawi, bahkan dia harus menabung selama 20 tahun untuk mendapatkannya. Tapi gadis itu bisa menghasilkan 2. Sekte dingin surgawi telah menjadi begitu kaya. Apakah keluarga Liu telah menemukan jenis batu roh yang baru? Saya belum mendengar berita tentang itu. Jangan khawatir soal kelebihannya, serahkan saja ramuan itu kepadaku. Selama 3 tahun ke depan, aku tidak akan mengambil gaji bulananku. Paman, kamu dapat mengambilnya atas namaku setiap bulan. Gu Changge tidak ingin menjelaskan terlalu banyak untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Pada akhirnya, Gu Sanfeng hanya bisa menghela nafas bahwa bocah nakal itu sungguh beruntung dan bersikap sangat boros. Dia memang memberinya eliksir, tetapi untuk gaji bulanan selama 3 tahun, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, jika dia bisa dengan sukarela menyimpan Spirit Stone selama 20 tahun untuk keponakan buyutnya, mengapa dia harus khawatir tentang ini? Kembali di halaman gunung belakang, Gu Changge langsung menyimpan ramuan yang dimaksudkan untuk digunakan dengan pil pembentuk jiwa ke dalam ruang sistem.
Sedangkan untuk ramuan biasa, dia tidak merasa perlu menyimpannya, melainkan duduk di halaman untuk mencoba budidaya sendiri. Pada awalnya, dia tidak meminum ramuan apapun dan langsung berlatih teknik kultivasi. Rasanya benar-benar berbeda dari semua waktu yang dia latih selama 18 tahun terakhir. Hanya dengan duduk di sana dengan mata terpejam, dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual antara langit dan bumi. Saat teknik kultivasi beredar, energi spiritual di sekitarnya berkumpul seolah tertarik, memasuki tubuhnya melalui pori-pori dan kemeridiannya, dan bahkan saat dia menarik dan menghembuskan napas, energi spiritual tertarik ke dalam tubuhnya. Sensasi yang sangat menyegarkan dan nyaman hampir membuatnya mengerang keras. Setelah mengedarkan energinya satu putaran, ia berhenti berkultivasi. Tidak heran ada yang bisa bermeditasi begitu lama, kultivasi memang senyaman ini. Gu Changge berbisik pada dirinya sendiri, tidak menyadari bahwa perasaan ini disebabkan oleh tulang akarnya yang cukup tinggi. Orang biasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sekadar merasakan energi spiritual alam, apalagi upaya yang diperlukan untuk menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Dia lalu mencoba minum pil kondensasi Qi biasa dan butuh waktu 2 jam penuh untuk memanfaatkan sepenuhnya khasiat pil itu. Jika seseorang berkultivasi secara normal, menerobos alam kecil kemungkinan akan membutuhkan waktu 4 bulan. Dengan cukup eliksir, mungkin bisa dipersingkat menjadi 2 bulan. Setelah eksperimennya, dia mendapat gambaran kasar tentang kecepatan kultivasinya, yang pastinya dianggap sebagai bakat di domain utara. Akan tetapi, teringat kembali pada pagi hari ketika dia mengumpulkan hasil kultivasi dari pasangan daoisnya, menerobos 5 alam kecil hanya dalam 2 jam, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin tidak perlu menghabiskan energinya untuk bermeditasi, kultivasinya sendiri terlalu tidak efisien. Hanya kultivasi Liu Qingqing yang biasa saja sudah memberinya manfaat yang begitu besar, bagaimana jika alamnya lebih tinggi lagi? Atau jika dia meminum eliksir, apakah dia juga akan menerima kejutan yang tidak terduga? Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mengembalikan pil pembentuk jiwa itu kepada Qingqing. Namun, jika kamu melampiaskannya pada keluarga Gu, mungkin akan menimbulkan masalah jika ada yang melihatnya. Dalam beberapa hari ke depan, mungkin akan menyenangkan untuk mengatur pertemuan di kota. Setelah membuat rencana, meskipun dia tidak mengandalkan kultivasinya sendiri untuk meningkatkan kultivasinya, pengalaman itu sendiri cukup menyenangkan. Jadi, ia terus saja bermeditasi, ia tidak minum ramuan apapun lagi, dan sebelum ia menyadarinya, malam telah berlalu. Hanya ketika sinar matahari hangat keesokan harinya menyinarinya barulah dia berhenti berkultivasi. Ada yang tidak beres, mengapa tidak ada pengingat hari ini? Hal pertama yang dilakukannya adalah membuka panel mitra. Bagus, meskipun tidak ada perintah, opsi untuk mengumpulkan sudah menyala. Baru setelah dia melihat pilihan untuk mengumpulkan pada kolom kultivasi di panel pasangan Tao barulah dia akhirnya menghela napas lega. Tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk mengolek bab 13, memecahkan 3 cermin berturut-turut, cincin luar angkasa. Ini dia. Setelah dia memilih opsi untuk menerima, dia segera merasakan energi spiritual yang melimpah muncul dalam tubuhnya. Intensitas energi spiritualnya sedikitnya 1000 kali lebih besar daripada apa yang telah dicapainya dari seluruh kultivasinya tadi malam. Ini adalah jarak antara dia dan peringkat keempat dari Rich Profound Realm. Untungnya, kali ini, dia tidak merasakan tubuhnya dibanjiri oleh energi spiritual, sebaliknya, energi spiritual secara mandiri memelihara meridiannya, yang selanjutnya dipandu oleh teknik kultivasinya sendiri. Alam kondensasi Qi tingkat ke-6. Alam kondensasi Qi tingkat ke-7. Sampai tingkatan kekuatannya telah menembus 3 tingkatan minor, mencapai alam kondensasi Qi tingkat ke-8, barulah ia akhirnya stabil. Kali ini, hanya butuh waktu setengah jam untuk sepenuhnya mengubah energi spiritual itu untuk digunakannya sendiri. Akan tetapi, dengan pengalaman kultivasinya sendiri, dia dapat mengatakan bahwa umpan balik energi spiritual dari pasangan daoisnya tampaknya telah disempurnakan olehnya dan bukan diambil dari alam. Lebih mudah digunakan untuk budidaya dan tidak menimbulkan efek samping apapun. Seolah-olah itu tidak ada bedanya dengan energi spiritual yang diperolehnya dari kultivasinya sendiri. Mendesah. Terobosan masih sangat menggembirakan. Alam kondensasi Qi tingkat 8, jika aku mengolahnya sendiri,
Bahkan dengan ramuan yang cukup, masih akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Namun sekarang, durasinya dipersingkat menjadi hanya setengah jam. Merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan, Gu Changge juga menunjukkan senyum yang sangat puas. Setelah mandi cepat-cepat dengan ember kayu, sambil memandangi pantulan tubuhnya yang dulu agak kurus, kini terbentuk dengan garis-garis otot yang jelas dan halus di cermin perunggu, suasana hatinya membaik lebih jauh lagi. Dia lalu berganti ke jubah hitam bersih dan kembali ke halaman untuk memeriksa kembali meja batu itu. Pergi. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan mengangkat meja batu yang beratnya lebih dari 1000 kg itu, lalu melemparkannya dengan kuat keluar tembok halaman. Meja itu melayang lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Sekarang, kalau dia berhadapan dengan binatang buas biasa, selama binatang itu bukan anggota klan iblis yang telah berubah wujud, satu pukulan saja sudah cukup. Akan tetapi, jika ia ingin mencoba berjalan di udara, melakukan apa yang manusia biasa anggap sebagai prestasi ilahi, ia masih perlu menerobos ke alam pengendali langit, yang baginya hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Setelah mengenali kekuatannya sejenak, dia tidak mau bermalas-malasan. Setelah menerima kultivasi pasangan Taoisnya 2 kali, dia pun merasakannya, dan hari ini dia berencana untuk mengembalikan pil pembentuk jiwa dan ramuan tambahan lainnya kepada Liu Qingqing. Jika dia mengambil ramuan itu dan berkultivasi, siapa tahu kejutan macam apa yang akan diberikannya. Namun, saat ia hendak memindahkan meja batu itu kembali ke pelataran, ia melihat ada sosok yang muncul di dekatnya, seakan-akan telah mengamatinya sejak awal. Changge memberi hormat pada kakek buyut. Gu Changge sedikit tersandung, lalu cepat-cepat membungkuk memberi salam. Karena sudah bertahun-tahun berada di halaman gunung belakang, dia belum pernah melihat kepala keluarga berkunjung. Terobosan lain, alam kondensasi Qi tingkat ke-8. Anakku, kecepatan terobosanmu terlalu. Gu Zan mengerutkan kening saat dia menatapnya, nadanya tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Meski penampilannya tenang, hatinya jauh dari kata tenang. Baru kemarin, Gu Changge berhasil menembus alam kondensasi Qi lapisan kelima, yang menurutnya pasti berkat bantuan leluhur, ditambah dengan pengaruh pil pembentuk jiwa, ramuan tingkat surgawi. Akan tetapi, baru 1 malam berlalu, dan bagaimana dia sudah menerobos 3 alam kecil, dan langsung mencapai lapisan ke-8 alam kondensasi Qi. Dengan laju terobosan ini, bukankah dia akan langsung mencapai alam pengendali langit besok? Ini, terutama, Changge juga merasa sulit untuk menjelaskannya, terutama karena, Gu Changge bergumam tidak jelas, tidak yakin bagaimana menjelaskannya kepada kepala keluarga. Dia tidak berpikir kakek buyutnya akan menyakitinya, tetapi ada hal-hal yang tidak ingin dia ungkapkan kepada orang lain. Bahkan jika dia mengatakannya, mungkin tak seorang pun akan mengerti apa yang dia bicarakan. Hehe, tidak perlu dijelaskan, setiap generasi punya berkahnya sendiri, dan Anda punya kesempatan sendiri. Ini bagus. Gu Zan melambaikan tangannya dan tersenyum ramah, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele ini, dan keluarga Gu tentu saja tidak akan terlibat dalam merebut kesempatan generasi muda. Dia kemudian mengerutkan kening lagi, namun, kecepatan terobosanmu terlalu cepat. Bahkan jika itu tidak akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil, itu kemungkinan besar menyebabkan beberapa masalah yang dapat merugikanmu. Cincin penyimpanan ini memiliki prasasti yang dapat menyembunyikan alammu. Anggap saja ini hadiah pernikahan dari kakek buyutmu. Lebih baik berhati-hati pada hari-hari biasa, mengerti? Sambil berbicara, dia melepaskan sebuah cincin angkasa dari tangannya, memindahkan isinya ke dalam cincin lain, lalu menyerahkannya kepada Gu Changge. Melihat ini, Gu Changge agak heran. Cincin luar angkasa memiliki nilai yang luar biasa. Di keluarga Gu, setidaknya seorang diaken seperti pamannya Gu Yixiao mampu membelinya. Sedangkan paman ketiganya, yang selama bertahun-tahun hidup hemat, tidak pernah berfoya-foya membeli harta karun seperti cincin penyimpanan, dan lebih memilih kantong penyimpanan yang paling biasa dan hemat biaya. Ambillah. Masa depan keluarga Gu akan membutuhkan usaha dari generasi muda sepertimu. Gu Zan melihat keraguannya tetapi terkekeh, memberi isyarat padanya untuk menerimanya dengan cepat. Gu Changge tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk dengan tegas, kakek buyut, tenang saja,
jika keluarga Gu membutuhkan Changge, aku tidak akan ragu. Haha, tidak perlu terlalu formal. Kita semua masih dalam masa keemasan. Namun, saat hari itu tiba, lakukan yang terbaik, kata Guzan, lalu berbalik dan berjalan menuju pengadilan dalam, melambaikan tangan kepada Gu Changge. Kali ini, kunjungannya ke halaman gunung belakang adalah untuk mencoba peruntungannya, mungkin untuk bertemu dengan leluhur yang membesarkan Changge, tetapi karena dia belum pernah bertemu dengannya, dia tidak mau memaksa, karena itu berarti leluhur itu tidak bersedia bertemu dengannya. Keluarga Gu telah memperlakukanku dengan baik, melihat sosok kepala keluarga yang tinggi dan tegap, Gu Changge merenung dengan tulus. Meskipun Guzan tampak seperti orang setengah baya, sebenarnya dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Namun, untuk seseorang di alam gerbang surgawi, dia masih sangat muda. Dia tidak memikirkan mengapa kepala keluarga tiba-tiba datang ke halaman belakang gunung, melainkan mengarahkan perhatiannya ke cincin luar angkasa. Dia tidak dapat memahami tulisan di situ, jadi dia hanya memakainya di tangannya, mengambil batu dari tanah, dan mencoba memasukkan serta mengeluarkannya beberapa kali. Dia juga menemukan bahwa dengan memasukkan sejumlah energi spiritual ke dalam prasasti cincin angkasa, dia dapat menyembunyikan aura alamnya. Jumlah energi spiritual yang dimasukkannya juga menentukan tingkat penyembunyian, dan saat energi spiritual dikonsumsi, efeknya secara alami akan berkurang seiring waktu, meskipun ia juga dapat menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menonaktifkan efek penyembunyian. Setelah beberapa percobaan sederhana, ia telah mengaktifkan prasasti cincin itu ke pengaturan tertinggi. Pada saat ini, ia tampak sepenuhnya seperti 2 hari sebelumnya, tanpa kultivasi apapun, meskipun temperamennya dan bahkan perawakannya telah berubah secara signifikan. Kecuali jika ada yang menyentuhku, para kultivator biasa seharusnya tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun dari kepala keluarga. Efeknya tentu tidak buruk. Gu Changge sangat puas dengan hasilnya dan kemudian meletakkan meja batu itu kembali di halaman. Baru kemudian dia dengan riang menuju ke pengadilan dalam, mengingat hal penting untuk memberikan pil pembentuk jiwa kepada Liu Qingqing sehingga dia bisa menggunakannya lebih cepat. Bab 14, Berbagi Keterampilan Ilahi. Setelah beberapa saat, Gu Changge telah tiba di pengadilan dalam. Saat ia melewati arena bela diri yang sudah dikenalnya, sebuah sosok menghentikannya. Sepupu, kudengar kau sudah bisa berkultivasi sekarang, dan kau bahkan berencana untuk menikah akhir bulan ini. Selamat, Gu Changming, dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan, mendekat sambil menyeka keringat di dahinya setelah berlatih di arena seni bela diri. Melihat tamu itu, dia tersenyum tipis dan mengangguk. Gu Changming adalah putra paman buyutnya, meskipun mereka tidak terlalu dekat, hubungan mereka baik-baik saja. Changming bahkan membantunya memindahkan barang-barang di halaman belakang gunung. Meski 2 tahun lebih muda, Changming sudah memiliki kultivasi alam pengendali langit tingkat menengah, bakat yang dianggap luar biasa pada generasi keluarga Gu ini. Apakah kamu ke sini untuk menemui kakak iparmu? Mengetahui sepupunya jarang mengunjungi pengadilan dalam dan hanya muncul untuk mengambil gaji bulanannya, Gu Changming bertanya dengan santai. Gu Changge mengangguk dan menjawab dengan santai, aku benar-benar iri padamu, sepupu. Kau hampir mencapai terobosan ke alam laut Qi, benar-benar seorang jenius di antara generasi muda keluarga Gu kita. Hehe, sepupu, kamu bercanda. Untuk menerobos ke alam laut Qi, aku butuh setidaknya 2 tahun lagi. Jika dibandingkan dengan kakak iparku yang merupakan gadis kebanggaan surgawi dari keluarga Liu, aku benar-benar tidak dapat mengklaim gelar seorang jenius. Gu Changming menggaruk kepalanya dengan rendah hati, lalu kemudian mengemukakan topik utama, ngomong-ngomong, sepupu, ayahku menyebutkan bahwa paman kedua kita mendapat kabar dan mungkin akan kembali ke keluarga Gu pada hari pernikahanmu. Mendengar ini, Gu Changge sedikit terkejut. Paman kedua yang disebutkan Gu Changming adalah kakek kandungnya, yang jarang ditemuinya selama 18 tahun. Kecuali untuk keputusan penting keluarga Gu setiap beberapa tahun, dia akan kembali ke rumah. Sedangkan untuk hubungan emosional, memang sangat jarang. Bahkan penampilannya pun agak samar dalam ingatannya sekarang. Terakhir kali dia kembali ke keluarga Gu adalah 5 tahun yang lalu, dan itu adalah suatu kebetulan bahwa dia melihatnya ketika dia turun gunung untuk mengambil gajinya, mereka tidak berinteraksi sama sekali.
Setelah berbincang sebentar dengan Gu Changming, dia langsung minta diri dan menuju ke halaman tempat orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi tinggal. Sambil berjalan, Gu Changge tidak banyak memikirkan perkataan Gu Changming. Tak lama kemudian, ia telah sampai di halaman itu, namun sebelum ia sempat mendekat, seseorang menghentikannya. Orang yang menghentikannya bukanlah orang asing, melainkan tetua keenam Sekte Dingin Surgawi yang telah diperingatkannya dengan tatapannya kemarin. Tetua keenam berdiri di hadapan Gu Changge, terdiam, hanya menatapnya dengan tenang. "Ada apa, Tetua?" tanya Gu Changge sambil mengangkat sedikit alisnya dan tersenyum tipis. Tetua keenam, tanpa ekspresi dan tidak mengalihkan pandangan, berkata, "Qingqing sedang dalam pengasingan. Tuan Muda Gu, silakan kembali. Jika ada sesuatu, saya dapat menyampaikannya kepadanya setelah dia menyelesaikan pengasingannya." "Begitulah adanya. Tidak ada yang mendesak, karena istri saya sedang dalam pengasingan, saya akan pergi dulu." Mendengar ini, Gu Changge berbalik dan pergi tanpa pertengkaran lebih lanjut. Tindakan ini agak mengejutkan tetua keenam. Baru setelah sosok Gu Changge menghilang dari pandangan, tetua keenam bergumam sambil mengerutkan kening, pemuda ini pikirannya cukup dalam. Dia telah berencana untuk memprovokasi pemuda itu, tetapi dia tidak termakan umpannya. Bahkan tanpa perlawanan apapun, mengetahui bahwa dia adalah anggota keluarga Gu, pemuda itu pasti akan percaya diri, dia tidak akan berada dalam bahaya jika terjadi konflik. Bisakah dia menahan diri dalam situasi seperti itu? Temperamen seperti itu tidak terduga. Setelah pergi, Gu Changge tidak terburu-buru untuk kembali ke halaman belakang gunung tetapi langsung menuju loteng keluarga Gu di mana teknik kultivasi dan keterampilan ilahi disimpan. Sebagai keturunan langsung keluarga Gu, dia mempunyai akses tanpa hambatan ke loteng teknik kultivasi, selain beberapa teknik khusus dan berharga, yang berisi koleksi besar teknik kultivasi dan kekuatan suci keluarga Gu. Dia menyapa diakon keluarga Gu yang duduk di luar loteng sambil mengepal tangan, lalu masuk dengan mudah. Rak-rak disusun berdasarkan jenis teknik budidaya. Dia melirik teknik pertarungan jarak dekat, keterampilan menggunakan pedang, ilmu pedang, dan langsung melewatinya. Baru ketika dia mencapai rak yang berisi teknik gerakan barulah dia berhenti. Sekarang dia baru saja mulai berkultivasi, bahkan jika dia mempelajari kekuatan serangan dewa, itu tidak akan banyak gunanya, langsung mempelajari cara menghindar akan lebih efektif. Pada saat itu, hal terpenting yang harus dilakukannya adalah mempelajari teknik pergerakan terlebih dahulu, sehingga jika suatu saat ia menemui masalah, ia setidaknya mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Hanya yang ini saja, Cloud Stepping, Dark Grade Lower Level. Jika kau seorang pemula, bahkan seorang kultivator di alam kondensasi Qi dapat melangkah di udara sebentar, sementara kultivator di alam pengendali langit dapat melipat gandakan waktu dan kecepatan gerakan di udara. Setelah melalui pertimbangan dan pilihan, Gu Changge telah memutuskan teknik tubuh kekuatan ilahi yang akan ia persiapkan untuk dikultivasikan. Keluarga Gu memang memiliki teknik pergerakan tingkat bumi, tetapi tingkatan kekuatannya saat ini baru saja mencapai tingkat kondensasi Qi, tidak perlu terburu-buru. Meninggalkan loteng, dia melakukan registrasi sederhana dan kemudian melangkah dengan percaya diri sambil membawa salinan teknik tubuh kekuatan ilahi langkah awan. Kembali ke halaman kecil, duduk di meja batu, dia akhirnya mulai serius mempelajari metode kultivasi Cloud Stepping. Namun, saat dia sedang melihat, sebuah peringatan berbunyi. Buka kolom keterampilan ilahi, dapat berbagi kultivasi keterampilan ilahi dengan pasangan Tao. Peringatan mendadak ini mengejutkannya, lalu dia menurunkan Cloud Stepping untuk memeriksa panelnya saat ini. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 90. Pemahaman, 88. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam kondensasi Qi surga ke-8. Keterampilan ilahi, tidak ada. Panel pasangan Tao. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Tulang akar, 89. Pemahaman, 85. Teknik kultivasi, teknik roh bulan tingkat atas bumi. Capai alam mendalam tahap akhir. Keterampilan ilahi, pedang Qi dari 9 pedang Ling Feng kelas ke-8 kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan kelas bumi kelas bawah sukses kecil, jari dingin surgawi kelas bumi kelas menengah pemula. Seperti kolom lainnya, setiap keterampilan ilahi memiliki opsi berbagi.
Kenapa repot-repot melakukannya sendiri? Gu Changge tidak menyangka akan mendapat kejutan yang begitu menyenangkan. Dia bisa membagikan keterampilan ilahi dari panel pasangan daoisnya tanpa harus mengolahnya sendiri. Tanpa ragu, dia langsung memilih untuk berbagi ki pedang Ling Feng 9 pedang. Seketika, dia merasa seolah-olah mendapatkan beberapa ingatan dan wawasan tambahan tentang dao pedang. Dengan santai mematahkan cabang pohon persik di halaman untuk digunakan sebagai pedang, ia melakukan serangkaian gerakan pedang yang lincah. Meskipun dia, yang berada di alam kondensasi ki, belum bisa melepaskan pedang ki secara eksternal, cabang persik di tangannya secara halus memancarkan rasa tajam. Jika seorang kultivator dari alam kondensasi ki yang sama terkena serangan, mereka kemungkinan akan langsung terpotong-potong. Meskipun ini kali pertama baginya untuk menggunakannya, gerakannya sangat luwes, seakan-akan ia telah melatihnya ribuan kali, dan sangat akrab dengannya. Melihat kembali kolom keterampilan ilahi di panelnya yang sebelumnya kosong, sekarang ada teks baru. Pedang ki dari 9 pedang Ling Feng kelas gelap kelas atas sukses kecil. Melihat dua kata itu, sukses kecil, Gu Changge terkesiap karena takjub. Astaga, ini benar-benar keterlaluan. Ia mengira bahwa berbagi keterampilan ilahi hanya akan menyelamatkannya dari tahap awal, tetapi sekarang, tanpa diduga, bahkan wawasannya telah mencapai kesuksesan kecil. Itu berarti dia bisa melewati semua usaha bertahun-tahun yang telah dilakukan Liu Qingqing. Dan di masa depan, seiring Liu Qingqing meningkatkan penguasaannya atas keterampilan ilahi ini, wawasannya pun akan semakin meningkat. Bab 15, Menguji Keterampilan Ilahi, Strategi Wang Yu. Dengan pengalamannya, Gu Changge tentu tidak menunda sama sekali. Dia dengan tegas memilih untuk berbagi dua keterampilan ilahi lainnya dengan Liu Qingqing. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 90. Pemahaman, 88. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam kondensasi ki lapisan ke-8. Keterampilan ilahi, 9 pedang Ling Feng kelas kegelapan kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan, kelas bumi kelas rendah sukses kecil, jari dingin surgawi kelas bumi kelas menengah pemula. Saat dia membuat pilihannya, 3 keterampilan ilahi muncul di panelnya, persis seperti milik Liu Qingqing. Dalam pikirannya, banyak wawasan dan pengalaman pun muncul. Dia bahkan merasa memiliki memori otot untuk ketiga keterampilan ilahi ini. Dia dapat menggunakannya dengan mudah. Awalnya dia ingin mencoba langkah penyembunyian bayangan untuk melihat seberapa efektif keterampilan ilahi tingkat bumi rendah ini, tetapi dia menemukan bahwa energi spiritualnya agak tidak mencukupi. Dia baru saja mengeksekusi 9 pedang Ling Feng secara penuh sekali, dan itu telah menguras energi spiritual alam kondensasi ki lapisan ke-8. Namun ini adalah hal yang biasa. Lagi pula, itu adalah teknik pedang kelas atas tingkat ke-8, dan itu dieksekusi dengan tingkat keberhasilan kecil. Di antara para kultivator lainnya, bahkan mereka yang seumuran dengan keluarga Gu, jika ada jenius di alam laut Qi, mungkin tak seorang pun dapat mencapai kesuksesan kecil dengan keterampilan ilahi tingkat atas tingkat ke-8, paling-paling mereka hanya dapat mencapai tingkat pemula. Keterampilan ilahi kelas atas kelas gelap pada level sukses kecil benar-benar tidak dapat dieksekusi di alam kondensasi Qi. Setelah setengah 2 jam mengedarkan teknik langit mistik, energi spiritual di meridiannya hampir sempurna, dan baru saat itulah dia mampu menguji teknik gerakan tingkat bumi rendah itu. Halamannya kecil, jadi dia hanya pergi keluar menuju Back Mountain. Saat dia bergerak, hanya beberapa bayangan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, namun dalam satu tarikan napas, dia muncul ratusan meter jauhnya. Dalam 5 tarikan napas, dia sudah menempuh jarak 3000 meter. Akan tetapi, konsumsi tenaga spiritual oleh teknik gerakan Earth Rank juga mengerikan, jarak ini saja sudah hampir menguras habis tenaga spiritualnya. Tetapi dibandingkan dengan kecepatan dan efek ini, Gu Changge benar-benar puas. Dengan sarana pelarian seperti itu, bahkan jika ia kini bertemu dengan penguasa alam pengendali langit, ia dapat lolos dari bahaya dalam waktu singkat. Dengan kecepatan alam pengendali langit, kecuali di ruang terbuka, mereka sungguh tidak akan bisa mengejarnya, dan dari jarak ribuan meter pun, mereka tidak akan bisa menemukannya. Jalan pegunungan itu terjal, jika jalannya datar, jaraknya bisa menjadi 2 kali lipat dalam 5 tarikan napas, dan menempuh jarak 5 atau 6.000 meter.
Gu Changge diam-diam memperkirakan sejenak, jika dia berhasil menerobos ke alam pengendali langit, energi spiritual di tubuhnya seharusnya cukup untuk memungkinkannya menggunakan langkah penyembunyian bayangan untuk melintasi jarak lebih dari 10.000 meter, hidupnya seharusnya terjamin. Melihat semua pepohonan di sekitarnya, dia tidak kembali ke halaman melainkan langsung duduk di tanah dan terus berkultivasi selama setengah jam, memulihkan energi spiritualnya hingga sempurna. Jari dingin surgawi, keterampilan serangan ilahi tingkat menengah bumi, bahkan Liu Qingqing hanya mengolahnya hingga tingkat pemula. Aku ingin tahu seberapa kuatnya jika dibandingkan dengan pedang 9 Ling Feng. Dia memandang sekelilingnya dan pandangannya tertuju pada sebuah dinding gunung yang berbatu, dia perlahan berjalan mendekatinya. Ketika dia berteriak pelan, jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya menyatu, dan semua energi spiritual di tubuhnya berkumpul di ujung jarinya pada saat itu, menusuk dengan keras ke arah dinding batu di depannya. Dinding batu yang tidak bisa dihancurkan itu, saat bersentuhan dengan ujung jari, tidak memberikan perlawanan sama sekali, menembusnya bagaikan balok tahu. Dan dimanapun jari-jarinya bersentuhan, lapisan tipis es terbentuk. Seks, dinding batu ini pasti jauh lebih kuat dari tubuh seorang kultivator di alam pengendali langit. Ditambah lagi, dengan dinginnya yang mampu membekukan dinding batu, aku khawatir bahkan seorang kultivator di alam laut Qi akan terluka parah oleh serangan jari dingin surgawi ini. Namun, konsumsi energinya juga terlalu besar. Baru saja, energi spiritualku benar-benar terkuras habis dan aku bahkan tidak bisa mengeluarkan potensi penuh dari serangan ini, hanya mencapai sekitar 50% dari kekuatannya. Gu Changge menarik tangan kanannya dan dengan lembut menyingkirkan pecahan es di jarinya. Pengaruh jari dingin surgawi, dibandingkan dengan pengaruhnya pada dinding batu, akan jauh lebih kuat jika mengenai seseorang atau binatang iblis. Lagi pula, jika ia dapat menembus dinding batu, ia juga dapat menembus tubuh seorang kultivator alam laut Qi. Dan dinginnya itu cukup untuk membekukan darah dan organ dalam seorang kultivator alam laut Qi, bahkan memengaruhi sirkulasi energi spiritual dengan membekukan meridian. Sekarang, dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi dia juga memiliki sarana untuk menyerang. Karena energi spiritualnya terkuras, dia berlatih kultivasi di tempat selama sekitar setengah jam sebelum dia menggunakan langkah penyembunyian bayangan lagi untuk kembali ke halaman kecil dari gunung dalam beberapa tarikan napas. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dan dia bisa berjalan menuruni gunung, akan sangat boros jika tidak menggunakan keterampilan ilahi yang baru dipelajarinya, itu adalah kesempatan untuk mengenalnya, dan satu-satunya konsekuensinya adalah dia perlu berkultivasi lagi nanti untuk memulihkan energi spiritualnya. Baru setelah sosoknya pergi, seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah kain sederhana dan topi bambu, sedang memancing di dekat kolam di Back Mountain, mengangkat alisnya. Aneh sekali, keterampilan ilahi dari Sekte Dingin Surgawi. Orang tua berambut putih itu menyimpan pancingnya dan hanya dengan satu langkah, dia muncul di dekat dinding batu, hampir 10.000 meter jauhnya. Menatap lubang kecil di dinding batu, di mana hawa dingin belum hilang. Orang tua itu mendecak lidahnya karena heran, dia pernah memperhatikan junior itu sekali atau dua kali sebelumnya, seorang junior yang tidak memiliki bakat kultivasi. Namun hari ini, bertahun-tahun kemudian, saat melihatnya lagi, dia telah mencapai tingkat ke-8 alam kondensasi Qi, dan efek penyembunyian cincin Guzan tidak dapat menipu mata tuanya. Terutama karena junior itu telah menguasai teknik pergerakan tingkat bumi di alam kondensasi Qi, dengan menggunakan keterampilan serangan ilahi Sekte Dingin Surgawi miliknya sendiri. Itu memang menggelitik minatnya. Berdiri di antara pegunungan, dia melirik ke halaman kecil di kaki gunung dan setelah beberapa saat, dia terkekeh dan kembali memancing. Di halaman, Gu Changge tidak menyadari sesuatu yang aneh tetapi sedang mencoba 9 pedang Ling Feng beberapa kali. Hingga senja menjelang, ia makan sedikit, lalu duduk bersila untuk mulai berkultivasi dengan tenang dengan pemulihan spiritual yang lebih besar daripada yang dapat diberikan oleh tidur. Di sisi lain, Wang Yu sudah mendekati perbatasan Qingzhou. Dia belum menerima kabar apapun dari sekte tentang Gu Changge yang mampu berkultivasi. Dia hanya fokus untuk menghentikan pernikahan konyol ini, adik perempuan Liu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada si sampah dari keluarga Gu itu. Dasar bodoh.
Merasakan angin kencang mendekat, Wang Yu melambaikan tangannya dengan santai, melepaskan semburan energi spiritual yang langsung membunuh binatang iblis dengan kecerdasan spiritual rendah yang mencoba menyergapnya. Perbatasan Qingzu mungkin tidak memiliki binatang iblis yang kuat, tetapi tempat itu juga tidak sepenuhnya aman tanpa mereka. Wang Yu, yang berencana untuk segera memasuki Qingzu, tatapannya tertuju pada bangkai binatang yang menyerupai serigala ganas, tiba-tiba menyeringai, sebuah ide terbentuk di benaknya. Jika Gu Changge, yang tidak lain hanyalah sampah yang tidak mampu berkultivasi, dapat diisolasi, dan dia mengendalikan binatang iblis dengan kecerdasan roh rendah untuk melahapnya. Bukankah itu akan benar-benar mengganggu rencana pernikahan? Kecelakaan seperti itu akan membuat keluarga Gu tidak memiliki jalan keluar atau bukti apapun. Kalaupun mereka mencurigainya, lalu bagaimana? Apakah keluarga Gu benar-benar akan menentangnya, seorang pangeran, hanya karena suatu pemborosan?